Kembali ke titik awal lagi, wajah hijaumu ada dalam ingatanku. Lirik ini tiba-tiba terlintas di benak Lu Yun. Setelah bekerja beberapa saat, saya tidak menyangka akan kembali ke hutan lagi. Namun segera, Lu Yun menerima kenyataan. Meskipun dia kembali ke titik awal, yang berbeda dari sebelumnya adalah si Goblin Owen sekarang mengikutinya sepenuhnya. Penambahan pemurni senjata tingkat dewa sangat membantu Lu Yun. Manusia, sepertinya aku belum menyuruhmu pergi. Suara tiba-tiba di belakangnya langsung merusak suasana hati Lu Yun yang baik. Dia berbalik, menatap Diao Feitian, dan berkata dengan nada buruk, kakiku ada di atasku. Jika aku ingin pergi, apakah aku memerlukan izinmu? Haha, ras manusia, apakah aku terlalu baik padamu, membuatmu berpikir bahwa aku orang yang baik untuk diajak bicara? Cahaya ungu melintas di mata Diao Zatian. Saraf Lu Yun langsung tegang, dan dia waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dia khawatir dia akan ditarik ke ruang Zifu oleh Diao Zhaotian lagi. Jika Lu Yun bisa menyentuh Diao Zhaotian di luar, maka di ruang Zifu, Diao Zhaotian bisa dengan mudah memegang Lu Yun dengan satu tangan. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Ketika alam Lu Yun hanyalah alam abadi surgawi Taiyi, dia mengandalkan ruang gunung api untuk mengusir Beidi. Satu orang dan satu cerpelai saling berpandangan. Ini adalah persaingan dalam hal momentum. Sebaliknya, siapapun yang bergerak lebih dulu akan kalah. Seiring berjalannya waktu, angin sepoi-sepoi bertiup lagi, dan beberapa daun maple yang menguning berjatuhan bersama angin. Kebetulan ada daun maple yang menghalangi pandangan kedua orang tersebut. Pada titik buta saat ini, Diao Zatian bergerak. Cahaya ungu mekar di matanya, dan cahaya ungu muncul di ruang sekitarnya. Tindakan inilah yang membuat Kang Ji menderita kerugian. Dan inilah dominasi ruang Zifu unik Tuan Tian Diao, yang dapat mengasimilasi ruang di sekitarnya tanpa ada yang menyadarinya. Kecuali Anda adalah seorang kultivator dengan jiwa yang sangat kuat, pada saat Anda mengetahuinya, Anda sudah berada di ruang Zifu, tidak dapat pulih. Tapi Lu Yun, sebaliknya, masih berdiri di sana seperti manusia kayu, menatap ke depan. Saat berikutnya, daun maple melayang menjauh dari jejak dua orang yang saling terkait. Kamu kalah, ras manusia. Diao Zhaotian melihat ke ruang berpendar ungu di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Oh, benarkah? Lu Yun tidak setuju, mengapa menurutku tidak? Ras manusia, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Aku akan membiarkanmu kalah dengan jelas. Saat kata-kata itu jatuh, fluoresensi ungu redup di ruang tempat keduanya berada tiba-tiba menjadi menyilaukan, dan keduanya terhubung dalam sekejap mata, mereka mengembun menjadi penghalang ungu, menutupi keduanya. Ras manusia, selamat datang di ruang Zifu saya sebagai tamu lagi. Diao Zatian memandang Lu Yun dengan keyakinan akan kemenangannya. Dia awalnya berharap melihat kengerian, keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Tapi tidak satupun dari emosi ini muncul di wajah kaku Lu Yun. Itu saja, menghina, penuh dengan meremehkan. Apa katamu? Jika kamu punya nyali, katakan yang lain. Diao Zhaotian langsung mematahkan kewaspadaannya. Apakah dia tidak memahami situasinya saat ini? Melihat betapa mudanya kamu, mengapa kamu tuli? Lu Yun menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Tuhan iri dengan bakat. Nadanya penuh simpati orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan bisa melihat dengan jelas situasi saat ini. Diao Zhaotian mengertakkan gigi dan melambaikan cakar kecilnya. 3 meter di atas kepala Lu Yun, cahaya ungu mekar, dan tangan besar yang halus muncul dari udara tipis, mengaum ke arah Lu Yun. Tapi itu berhenti 3 inci dari kepalanya, dan angin kencang bahkan mengacak-acak rambut Lu Yun yang baru ditata. Umat manusia, selama kamu mengakui kesalahanmu kepadaku, aku bisa melupakan masalah ini. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Lu Yun menjawab tanpa sadar. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Diao Zaqiang gemetar, manusia, kamu punya nyali. Hari ini aku harus melunakkan tulang kerasmu. Tangan besar kosong di atas kepala Lu Yun tiba-tiba jatuh, namun berhenti lagi saat menyentuh ujung rambut Lu Yun. Hah, apa yang terjadi? Diao Zhaotian memandangi tangan kosong besar yang hampir menutupi rambut Lu Yun dengan bingung, bergerak. Terus bergerak, entah kenapa tidak bergerak. Apakah kamu tidak tahu alasannya? Apakah kamu ingin aku memberitahumu? Hanya kamu yang layak. Sebelum Diao Zhaotian dapat mengucapkan kata-kata itu, dia melihat Lu Yun benar-benar mengambil tangan kosong besar di atas kepalanya dan memainkannya. Kamu, aku, ini, bagaimana ini mungkin? Diao Zhaotian duduk di tanah seolah-olah dia telah melihat hantu. Ini jelas merupakan ruang Zifu miliknya. Tanpa perintahnya, bagaimana Lu Yun bisa bergerak bebas? Dan dia juga bisa mengendalikan benda luar angkasa yang tidak bisa dia kendalikan. Itu membuat Diao Zhaotian merasa seolah-olah ruang Zifu bukan miliknya, tapi milik Lu Yun, dan dialah yang dipenjara. Lihatlah penampilanmu yang belum pernah melihat dunia. Kamu tidak ingin mempermalukan klan Tian Tian Diao. Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Seolah menggenggam sedotan penyelamat nyawa, Diao Feitian berteriak ke arah langit, tua. Deng, Tuan, tolong, Tuan. Kali ini giliran Lu Yun yang tidak tenang, kenapa dia memukuli murid dan tuannya. Dan melihat postur lawan, Anda seharusnya bisa melihat metode yang dia gunakan secara sekilas.
Adik kecil, saya harap Anda bisa memberi saya belas kasihan dan melepaskan murid saya yang nakal dan tidak kompeten. Saya akan berterima kasih sebelumnya di sini. Ada suara lain di atas kepalaku. Sekarang orang tua sudah berbicara, beraninya generasi muda tidak patuh. Kata Lu Yun, warna merah menyala muncul di matanya. Ada dua alasan kenapa dia setuju secara sederhana. Yang pertama adalah karena pihak lain adalah Master Diao Zhaotian dan memiliki posisi yang luar biasa di antara Diao yang melahap langit, tapi dia tidak memerintahkan dia untuk melepaskan Diao Zhaotian dengan nada merendahkan seperti kata pepatah, saya menghormati orang lain sama seperti mereka menghormati saya. Kedua, jika mereka benar-benar marah dan Master dan muridnya bermain di pertandingan ganda campuran, Lu Yun mungkin akan mendapat masalah bahkan jika dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dengan roh abadi muncul di depan Diao Feitian. Diao Bubai itulah yang menurut Kang Ji adalah saudara kembarnya yang tak tertandingi. Terima kasih, adik kecil. Diao Bubai mengangguk ke arah Lu Yun, lalu menendang perut Diao Zhaotian tanpa ampun. Dasar bajingan, kenapa kamu tidak segera mengumpulkan ruang Sifu? Meskipun Diao Zhaotian memiliki beberapa keraguan, dia tetap mematuhinya. Tapi dia bergumam di dalam hatinya, Lao Pideng, tunggu saja aku. Yang terbaik adalah membuka satu mata saat tidur. Kalian tuan dan murid luangkan waktu kalian untuk mengenang masa lalu, dan aku akan pergi sekarang. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama, dan pergi secepatnya jelas merupakan pilihan terbaik bagi Lu Yun. Tunggu sebentar, adikku, jangan pergi terburu-buru. Kata-kata Diao Bubai langsung membuat wajah Lu Yun menjadi dingin. Aku ingin tahu apa lagi yang harus dilakukan senior. Dia berkata sambil menatap Diao Feitian yang sedang mengusap perutnya, apakah kamu mencoba membantunya mencari keadilan? Diao Bubai menggelengkan kepalanya, itu karena dia tidak kompeten, dan dia pantas diintimidasi. Jika dia diizinkan berlatih dengan baik, dia akan tahu cara menyontek dan menyontek. Ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih kepada adikku. Anda membantu saya memberi pelajaran pada bajingan ini. Astaga, Lao Deng, apakah kamu berbicara bahasa manusia? Apakah aku muridmu atau dia muridmu? Bagaimana sikumu bisa diarahkan keluar? Diam, dasar murid nakal, aku akan menjagamu saat aku kembali. Tegur Diao Bubai. Kemudian dia melihat ke arah Lu Yun dan berkata, aku tahu adikku sedang terburu-buru. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa memberimu tumpangan. Anggap saja itu sebagai hadiahmu karena telah membantuku mengajari bajingan ini. Setelah mengatakan itu, Diao Bubai melambaikan tangannya, dan jarak 1 meter dari Lu Yun menjadi terdistorsi. Angin kencang menderu-deru, bercampur dengan hujan es sebesar kepalan tangan. Lu Yun bahkan bisa melihat pegunungan menjulang tinggi yang tertutup salju di dalamnya meskipun ada angin dingin. Bagaimana kamu tahu aku akan pergi ke pegunungan bersalju? Lu Yun memandang Diao Bubai yang tampak tua dengan waspada. Haha, aku tidak hanya tahu bahwa kamu akan kembali ke gunung salju, aku juga tahu. Begitu dia selesai berbicara, Diao Bangtian menggulingkannya, umat manusia. Jangan tertipu oleh penampilan baik hati orang tua Deng ini. Orang tua ini penuh dengan kejahatan. Saat aku pertama kali memperhatikanmu, dialah orangnya siapa yang memulainya. Begitu kata-kata ini keluar, udara langsung menjadi sedikit lebih dingin. Dasar bajingan, pergi dari sini. Diao Bubai ingin mengusir Diao Feitian, namun kali ini gagal, Diao Feitian malah melingkarkan tubuh langsingnya di pahanya. Ras manusia, biar ku beritahu lagi, Lao Deng ini sebenarnya adalah seorang alkemis, dan dialah yang menciptakan ruang alkimia Diao Bao. Dia juga ingin membedahmu. Diao Bangtian terus menyampaikan berita tersebut. Diao Bangtian mencoba menghentikannya beberapa kali, tetapi Diao Bangtian terlalu licin. Dia bolak-balik ke arahnya dan tidak bisa menangkapnya sama sekali. Pada akhirnya, Diao Bubai tidak punya pilihan selain mengunci Diao Zatian langsung ke ruang Sifu. Ketika dia melihat ke arah Lu Yun lagi, dia menyadari bahwa dia telah menghilang. Sudut mulut Diao Bubai sedikit terangkat, tanpa rasa panik, dia menutup matanya sedikit, dan tubuhnya berubah menjadi debu dan terbawa angin. Lu Yun, yang sedang berlari dengan liar di hutan Maple, tiba-tiba berhenti. Melihat wajah tua yang baik hati di depannya, dia merasakan dingin di telapak kakinya. Dari pengungkapan Diao Bangtian barusan, Lu Yun bisa yakin bahwa pemilik mata yang membuatnya merasa selalu ada mata yang menatapnya dalam kegelapan adalah lelaki tua di depannya yang tampak tidak berbahaya. Adik kecil, tidak sopan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kamu inginkan? Lu Yun mundur 2 langkah dan menghunus pedang Taya. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Jika yang terburuk terjadi, dia akan menerobos dan melawan lawannya sampai mati. Adikku, aku tidak punya niat lain. Aku benar-benar hanya ingin membantumu. Saat dia mengatakan itu, susunan teleportasi yang mengarah langsung ke pegunungan yang tertutup salju muncul lagi di depan Lu Yun. Terima kasih senior atas kebaikanmu. Saya memahaminya dari lubuk hati yang paling dalam, namun saya tetap merasa bahwa melakukannya selangkah demi selangkah akan lebih praktis. Lu Yun menolak tanpa ragu-ragu. Sepertinya ada gunung bersalju di luar formasi. Siapa yang tahu apakah bagian belakang formasi teleportasi itu asli atau palsu? Adik, aku benar-benar tidak punya niat buruk. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Diao Bubai seperti seorang penjual. Lu Yun jelas-jelas menolaknya, tapi dia tetap memperkenalkannya tanpa henti. Senior, kamu tidak punya pahala dan imbalan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu,
katakan saja. Tidak perlu bertele-tele. Lu Yun dengan tegas berkata, jika kamu ingin membawaku pergi, jangan gunakan konspirasi apapun, bertarunglah saja. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan pergi bersamamu dengan sukarela. Kata Lu Yun memasang posisi menyerang. Adik, kamu benar-benar salah paham. Diao Bubai hendak menjelaskan, tapi Lu Yun menyela. Jika kamu tidak ingin membuatku malu, jangan bicara omong kosong dan minta aku pergi. Oke, saya menghormati pilihan Anda, Diao Bubai bersikeras. Ketika Lu Yun melihat ini, dia berbalik dan pergi tanpa bekas tinta. Suara Diao Bubai terdengar dari belakang, adik, aku akan tinggal di hutan Maple ini selama 10 hari, dan aku akan pergi setelah 10 hari, jadi manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mengherankan, Lu Yun menggumamkan sesuatu dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan Maple. Melihat sosok Lu Yun yang menghilang, Diao Bubai menggelengkan kepalanya, alangkah baiknya jika dia hanya bisa menelan Tian Diao. Saya harus menerimanya sebagai murid saya. Hei, Lao Deng, aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku, Sa? Kepala kecil ramping Diao Zhaotian tiba-tiba muncul sejajar dengan Diao Bubai. Jika umat manusia ini hanya bisa menelan Sky Marten, posisimu sebagai orang paling berbakat di zaman ini pasti sudah hilang sejak lama. Silakan bersenang-senang. Diao Bubai menghela nafas panjang dan berkata, sudahkah kamu mengetahui alasan kenapa kamu baru saja kehilangan kendali saat berada di ruang Sifu milikmu sendiri? Tidak, sial, ini sungguh aneh. Aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Mungkinkah ada formasi di hutan Maple yang mengganggunya? Diao Zhaotian menggaruk kepala kecilnya dan berkata, kamu, Diao Bubai menekan kembali kepala kecil Diao Feitian dengan kebencian, lalu dia menghilang dari tempatnya. Kamu penjahat, coba buka ruang Sifumu sendiri di ruang Sifuku. Lao Deng, apakah kamu bingung? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Begitu kata-kata itu diucapkan, Diao Zhaotian membeku di tempat. Umat manusia juga memiliki ruang portabel yang mirip dengan Sifu. Saat Anda mengatur ruang Sifu, dia juga mengatur ruangnya di sekitar Anda, membungkus ruang Sifu Anda di dalamnya. Pantas saja aku kehilangan kendali atas ruang Sifu. Itulah yang terjadi. Diao Zhaotian tiba-tiba sadar. Diao Bubai menggelengkan kepalanya, ini bukanlah hal yang paling menakutkan tentang anak laki-laki ini. Yang paling membuatku takjub tentang manusia ini adalah meskipun metodenya dalam mewujudkan ruang cepat, namun sangat asing. Rasanya seperti dia meniru sebuah labu, dan menggambar satu sendok. Saya curiga dia tidak tahu cara mewujudkan ruang sebelumnya, dan dia sepenuhnya meniru teknik Anda. Apa? Diao Zhaotian membeku di tempat, matanya dipenuhi ketakutan. Mengapa umat manusia yang begitu menakutkan muncul begitu saja? Jadi saya curiga dia sama sekali bukan manusia dari cincin Pulau Langit, tapi datang kepada kita secara tidak sengaja dari tempat itu. Hari sudah gelap sampai Lu Yun menemukan gua yang relatif aman untuk beristirahat. Sepertinya aku tidak mengejarmu. Lu Yun bersandar di dinding batu yang dingin dan memasuki area utara Sky Island Ring. Meski saat ini sudah akhir musim gugur, suhu permukaan sudah berada di kisaran titik beku. Karena kontaminasi air limbah alkimia, Lu Yun tidak berani melepaskan kesadaran spiritualnya sesuka hati untuk menjelajahi lingkungan sekitar, dan dia tidak tahu apakah Diao Bubai mengikutinya. Hal ini selalu membuat Lu Yun merasa seperti tersangkut di tenggorokannya. Dan perkataan Diao Bubai selalu terngiang-ngiang di telinga Lu Yun. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain mengatakan itu tanpa bisa dijelaskan, dan nadanya begitu yakin. Mengapa pihak lain begitu yakin dia akan kembali? Lu Yun menggaruk kepalanya dengan kesal, pikirannya hampir kacau. Perasaan tercekik oleh seseorang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tidak peduli apapun, itu adalah berkah, bukan kutukan. Itu adalah kutukan yang tidak bisa kamu hindari. Ambil saja selangkah demi selangkah. Malam itu, Lu Yun bersandar di dinding gua yang dingin, tidak berani memejamkan mata atau menyalakan api unggun. Keesokan paginya, begitu fajar menyingsing, Lu Yun sudah berangkat lagi. Agar bisa melaju lebih cepat, dia mengenakan jubah isolasi dan terbang. Selain meningkatkan kecepatan, hal ini juga mengurangi potensi masalah. Karena di seluruh cincin Pulau Langit, terdapat ras yang dilengkapi dengan jubah hitam penyekat, semuanya kaya atau bangsawan, dan pada akhirnya, mereka juga merupakan kekuatan kelas 1. Tidak ada ras yang akan mencari masalah kecuali diperlukan dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah tersebut. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, tepat ketika Lu Yun hendak melewati gunung salju pertama dan benar-benar memasuki zona dingin di bagian utara Pulau Cincin Langit. Sebuah bendera Cian tiba-tiba dipasang di pegunungan putih yang tertutup salju, dengan gambar naga perkasa di atasnya. Di tanah putih yang luas ini, hal ini sangat menarik perhatian. Tampaknya ras yang menempati negeri ini menganggap Lu Yun sebagai manusia naga yang lewat untuk diperiksa, dan mereka berusaha menyenangkannya. Dasar jalang, Lu Yun mengumpat secara diam-diam dan berpikir untuk langsung pergi. Lagi pula, sebagai antek ras naga, ras ini secara tidak langsung adalah musuhnya, Lu Yun. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Sehari semalam telah berlalu sejak dia meninggalkan ruang alkimia Longqiao. Diperkirakan suku naga telah memberikan hadiah untuknya di seluruh Pulau Langit sekarang. Tapi kalau soal urutan hadiah, Lu Yun tidak bisa berkata-kata. Dia hanya ingin menjadi pria tampan biasa, kenapa begitu sulit? Pertama, dia ditawari hadiah oleh klan Marten yang menelan langit, yang membuatnya tampak seperti tikus jalanan.
Sekarang, dia ditawari hadiah oleh suku naga, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Tapi segalanya menjadi kontraproduktif. Lu Yun ingin pergi, tapi balapan di gunung bersalju sepertinya menolak. Bintik hitam kelabu muncul dari tanah, menghalangi jalan Lu Yun. Tuan Panjang, Anda harus ingat, kami telah menunggu begitu keras untuk Anda. Spesies tak dikenal dengan kepala abu-abu dan telinga besar, menyerupai rubah dan macan tutul, berlutut di depan Lu Yun. Ada juga selembar perkamen yang dipegang di cakarnya yang gelap, yang samar-samar terlihat, orang ini memiliki tulisan, hadiah. Hal ini membuat hati Lu Yun menegang. Tampaknya suku naga benar-benar marah kali ini, dan perintah hadiah dikirim ke sini. Bicaralah dengan cepat jika ada yang ingin kamu katakan, atau katakan apapun jika ada yang ingin kamu katakan. Waktuku sangat berharga. Lu Yun meniru nada suara manusia naga dan berkata untuk melihat apakah dia akhirnya bisa mendapatkan informasi berguna darinya orang ini. Bawahanku Rusa Roe Wenbiao adalah pemimpin klan rusa sampingan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Mari kita langsung ke intinya. Lu Yun menekankan nadanya, yang membuat seluruh tubuh Rusa Wenbiao gemetar. Lu Yunxin berkata, mengapa Rusa Roe ini berbeda dari yang dia ketahui? Ini tidak terlihat serius atau konyol. Ya, Tuan Panjang, bawahan saya ingin Anda datang dan menegakkan keadilan bagi kami. Wenbiao berkata dengan suara rendah, tentu saja saya tidak akan membiarkan Anda membantu secara gratis, kami akan memberi Anda hadiah yang besar. Lu Yun mengangkat alisnya, bertanya-tanya dalam hatinya, ini bukan tentang upahnya. Tapi apa yang dipegang pihak lain jelas merupakan perintah hadiahnya sendiri. Hal ini membuat Lu Yun sedikit bingung, jadi dia mencari sumber pembicaraan dan bertanya, keadilan seperti apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Cobalah untuk menemukan petunjuk dari percakapan berikut. Anda harus mengambil tindakan mengenai masalah ini. Wenbiao berkata dengan wajah tulus, bawahan ini sudah lama merasa terganggu dengan masalah ini. Saya tidak memikirkan tentang makanan dan teh setiap hari, dan saya tidak bisa tidur. Berhenti, berhenti, berhenti. Lu Yun berhenti dan menekankan lagi, ceritakan hal yang penting. Oh, Tuan Long, begini. Bawahan saya dan tetangga saya telah bertengkar beberapa kali karena tembok halaman di depan pintu. Ini jelas halaman belakang rumah saya, tetapi tetangga saya bersikeras mengatakan bahwa itu adalah ruang bawah tanahnya. Anda harus menegakkan keadilan bagi bawahanmu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun bingung sekarang, hanya untuk omong kosong ini. Kamu bersusah payah menghentikanku. Tuan Long, bagaimana ini bisa disebut masalah sepele? Ini tentang martabat kepala klan. Mendengar perkataan Roe Wenbiao, Lu Yun ingin menamparnya 2 kali. Rusa Roe yang bodoh. Jika itu manusia naga sungguhan, Rusa Wenbiao Roe mungkin sudah mati sekarang. Lu Yun awalnya ingin membuat sindiran untuk mencari tahu sesuatu. Sekarang sepertinya hal itu sama sekali tidak diperlukan. Dia berhenti berpura-pura dan mengambil perkamen itu langsung dari tangan Roe Wenbiao. Seperti yang dia duga, potretnya memang ada di sana, dan jelas ditulis dalam warna hitam putih, seperti perintah hadiah. Saya belum menunggu Lu Yun bertanya. Roe Wenbiao adalah orang pertama yang berbicara. Tuan Long, Anda, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda menatap kertas penghapus pantat bawahan, melihatnya? Petik 2 tanda tanya petik 2. Kepala Lu Yun terasa seperti benih yang meledak. Apa katamu? Katakan lagi. Dia sekarang siap untuk mencabik-cabik Rusa Roe Wenbiao ini hidup-hidup. Meskipun dia sangat membenci perkamen ini, masih ada potretnya yang tercetak di atasnya. Tidak mudah menggunakannya sebagai hadiah, tapi digunakan untuk menyeka pantat Anda. Ini sungguh tak tertahankan. Wenbiao sepertinya tidak merasakan perubahan suasana hati Lu Yun, dan berkata dengan riang, benda ini sangat nyaman untuk menyeka pantatmu. Tuan Long, kamu bisa mencobanya. Jika kamu suka, aku masih punya banyak di rumah. Sebagai asal Bapak bisa membantu saya, Pak. Ketika saya mencoba memaksa tetangga saya untuk menyelesaikan masalah, saya rela memberinya semua kertas yang bisa saya gunakan untuk menyeka pantat saya. Wenbiao Rusa Roe tidak ada bedanya dengan menari di kuburan, tidak tahu harus hidup atau mati. Dasar mengeong, mencari. Lu Yun tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Saya melihat bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Rusa Roe Wenbiao, menuntunnya ke atas seperti ayam, dan kemudian membantingnya ke tengah gunung yang tertutup salju, menyebabkan beberapa butiran salju bercipratan. Lu Yun menatap bayangan hitam itu dengan saksama, sarafnya tegang, dan dia masih waspada. Kamu tidak ada hubungannya. Kenapa repot-repot dengan Rusa Roe bodoh ini? Kata bayangan hitam dengan wajah tidak senang. Lu Yun berbohong dengan santai, apakah kamu tidak ingin bertanya kepada seseorang di sekitarmu tentang situasinya? Tanpa diduga, manusia naga bersisik hitam berkata dengan nada menghina, melihat Rusa Roe bodoh untuk bertanya tentang sesuatu, apakah kepalamu pernah ditendang oleh keledai? Saat manusia naga bersisik hitam mendekati Lu Yun, juga, dengan jelas dinyatakan di atas bahwa masalah ini tidak perlu dipublikasikan. Apakah Anda tidak membawa otak atau telinga Anda selama pertemuan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun tidak senang saat itu dan tidak diperbolehkan berkata apa-apa. Mengapa Anda mencetak begitu banyak pesanan hadiah? Saat dia hendak melemparkan perintah hadiah di tangannya ke wajah manusia naga, dia kebetulan melihat tanda cakar kecil tercetak di sudut kiri bawah perintah hadiah.
Sekilas Lu Yun bisa tahu bahwa ini bukanlah jejak kaki manusia naga, melainkan mirip dengan jejak kaki Marten yang menelan langit. Jantungku berdebar kencang. Mungkinkah perintah hadiah ini pernah dikeluarkan oleh Diao Bubai sebelumnya? Apa itu di tanganmu? Tunjukkan padaku, Jenderal Naga. Manusia naga bersisik hitam itu juga memperhatikan perintah hadiah di tangan Lu Yun. Lu Yun berpikir sejenak, lalu menyerahkannya kepada pihak lain, dan berkata dengan ekspresi serius, saya baru saja melihat perintah hadiah seperti itu di tangan Rusaroe konyol itu, jadi saya pergi untuk menanyakannya. Manusia naga bersisik hitam melihat urutan hadiah dengan potret Lu Yun di atasnya, dan mengerutkan kening, aneh. Bukankah sesepuh agung mengatakan bahwa umat manusia ini berkerabat dekat dengan klan Tian-Tian Diao? Mengapa Tian-Tian Diao klan juga di sini? Apakah kamu diinginkan? Ini juga sesuatu yang tidak dapat kupahami. Lu Yun menggema, mungkinkah ini disebabkan oleh distribusi rampasan yang tidak merata? Apa? Pembagian rampasannya tidak merata. Manusia naga bersisik hitam itu menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan, meskipun klan Marten penelan langit itu keji dan pantas mati, dengan kemampuannya melawan cabang klan naga kita, menurutmu dia. Akankah kamu menganggap serius ras manusia? Petik 2, petik 2. Lu Yun memutar matanya, dia tidak menyangka hal ini bisa dibenci, tapi dia yakin. Ras lain di Pulau Cincin Langit terlalu meremehkan umat manusia. Menurut pendapat saya, mungkin karena umat manusia ini melakukan sesuatu yang membuat Diao Feitian dari klan Tian-Tian Diao tidak senang, sehingga dia dicari oleh klan Tian-Tian Diao. Manusia naga bersisik hitam itu berbicara dengan pasti, seolah dia percaya bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kekuatan Diao Zatian ini terlalu besar, bukan? Lu Yun menghela nafas. Status Diao Zaotian di antara Tian-Tian Diao sama dengan status Kang Aotian di klan kita. Mereka berdua memiliki harapan yang tinggi dan dilatih sebagai pemimpin klan berikutnya. Kang Aotian, Lu Yun mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Dilihat dari nada kata-kata manusia naga bersisik hitam, dia mengira dia adalah pria yang sama sulitnya dengan Diao Zaotian. Manusia naga bersisik hitam menghancurkan perintah hadiah di tangannya. Oke, berhenti menulis. Lanjutkan selidiki ke utara, dan pastikan untuk menangkap ras manusia terkutuk ini sebelum badai berkobar. Ya, Lu Yun menjawab secara mekanis. Kata badai suar ada di kepalanya saat ini. Saya berpatroli dari kiri, dan Anda berpatroli dari kanan, ke puncak gunung yang tertutup salju berikutnya sebagai tempat pertemuan dan putaran. Apakah Anda mengerti? Kata-kata manusia naga bersisik hitam membuat Lu Yun yang teralihkan perhatiannya kembali. Dipahami. Melihat ini, manusia naga bersisik hitam berhenti tinggal dan terbang sesuai rencananya sendiri. Lu Yun ditinggalkan sendirian di langit bersalju dalam keadaan linglung. Dia tidak tahu kenapa, tapi mau tak mau dia mengasosiasikan kata-kata Diao Bubai dengan kata, badai bergejolak di benaknya. Seolah-olah kedua pemandangan ini berhubungan erat. Apakah Diao Bubai bermaksud mengajakku menyaksikan badai bergejolak bersama? Lu Yun bergumam. Namun detik berikutnya dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, karena Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu apa itu badai, jadi dia hanya mencoba mencari tahu. Sepertinya jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang Stormflare, kamu harus lebih banyak berhubungan dengan manusia naga bersisik hitam ini. Lu Yun teringat apa yang dikatakan naga bersisik hitam tadi, di sebelah puncak gunung salju. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi petir hitam dan menghilang ke dunia putih ini. Aduh, Diao Zaotian menguap, meregangkan pinggangnya, dan berjalan keluar dari lubang pohon tempat Goblin Owen berada. Sialan Laodeng, jika kamu melepaskannya sendiri, mengapa kamu membiarkan aku melakukannya untukmu? Bukankah Diao Bubai mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menunggu Lu Yun di hutan Maple ini selama 7 hari? Alhasil, dia berangkat terburu-buru dini hari tadi. Namun untuk menepati janjinya, dia meminta Diao Zaotian menunggu di hutan Maple, dan berjanji bahwa Lu Yun pasti akan kembali dalam 7 hari. Meski Diao Feitian enggan, karena kekuatan nafsu Diao Bubai, dia hanya bisa menyerah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Lao Deng ini. Badai akan segera datang. Jika saya tidak memberinya cara apapun untuk menekan situasi, saya akan membiarkan dia tinggal di sini dalam ketakutan. Hal macam apa ini, Tuan? Diao Zaotian sedang berbaring di dahan pohon, mengeluh tentang Diao Bubai. Namun pertikaian antara dia dan Lu Yun hari itu terus terulang di benaknya. Sebagai pemimpin generasi muda Tian-Tian Diao yang bermartabat, pertarungannya dengan Lu Yun adalah pertarungan paling sederhana yang dia kalahkan sejak dia lahir. Apakah benar ada seorang kultivator dengan bakat mengerikan di dunia ini? Diao Zaotian menatap langit putih dengan mata mengembara. Lu Yun yang kurang informasi berpikir bahwa dia akan bertemu dengan naga bersisik hitam lagi setelah perjalanan panjang, tetapi dia begitu terkejut sehingga dia terbang sampai bulan tinggi, dan dia bahkan tidak melihat bayangan gunung salju kedua. Meskipun saya tidak mau melakukannya, saya harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Kegentingan, Lu Yun menginjak salju putih tebal. Sebelum dia bisa berdiri kokoh, kaki kirinya terpeleset dan langsung jatuh ke salju. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa dari langit tampak seperti lapisan salju di tanah, namun kenyataannya rata-rata ketebalan salju lebih dari 1 meter. Lu Yun awalnya khawatir tentang di mana dia akan menemukan tempat tinggal di dataran salju putih tak berujung ini. Sekarang sepertinya memang tidak ada tempat untuk mencarinya walaupun Anda berusaha keras untuk menemukannya, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya.
Telapak tangan Lu Yun memerah, dan dia dengan lembut meletakkannya di atas salju, dan sebuah lubang besar keluar. Sudut mulutnya terangkat, inilah yang dia inginkan. Sesaat kemudian, Lu Yun membangun rumah es dan salju di dunia es dan salju yang putih ini. Untuk memastikan bahwa dia tidak tiba-tiba terkubur di salju, Lu Yun bahkan mengeluarkan kristal es hitam yang sangat dingin untuk memperkuatnya. Setelah semuanya berjalan baik, Lu Yun setengah duduk di rumah salju, memandangi bulan yang tergantung di langit malam melalui kepingan salju putih di atas kepalanya, seolah-olah ditutupi kerudung. Sambil berpikir, Lu Yun memanggil Wang Wu dari ruang Flame Mountain. Wang Wu menggigil kebingungan pada awalnya, lalu dia memegang segenggam salju di tangannya dengan senyuman di wajahnya, seperti anak kecil yang melihat salju, menunjukkan senyuman konyol. Sue adalah orang asing yang paling dikenal Wang Wu, dan Sue hampir melakukan perjalanan sepanjang hidupnya. Saya tidak menyangka bisa melihat salju seumur hidup saya. Sungguh luar biasa. Mata Wang Wu yang bersemangat dipenuhi air mata. Bagi ras lain, langit bersalju ini melambangkan cuaca dingin yang parah dan sumber makanan yang langka. Namun bagi Wang Wu, ini adalah rumahnya, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Seperti kata pepatah, anak tidak menganggap ibunya jelek, dan anjing tidak menganggap keluarganya miskin. Ini juga merupakan alasan penting mengapa penduduk desa seperti Wang Wu kembali ke pegunungan bersalju di utara daripada mencari tempat lain meskipun mereka tahu bahwa mereka harus melalui banyak kesulitan. Wang Wu menenangkan emosinya dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, saya sangat bersemangat untuk kembali ke kampung halaman. Saya tidak dapat menahannya dan membuat Anda tertawa. Jangan khawatir, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan bertanya tentang situasi Goblin Owen dan Ratman Jerry. Meskipun semangat Pak Owen sudah membaik, dia masih sedikit tertekan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya duduk sendirian di sudut dalam keadaan linglung. Sedangkan untuk Jerry, sepertinya penyebab komanya mirip dengan yang terakhir kali. Dia akan bangun secara alami dalam waktu kurang dari 2 hari. Lu Yun diam-diam tersenyum pahit di dalam hatinya, alangkah baiknya jika Jerry bisa bangun dengan mudah. Alasan dia bangun begitu cepat terakhir kali adalah karena solusi alkimia tak dikenal yang dia dapatkan dari ruang alkimia Falcon. Sekarang hanya mengandalkan kekuatan pemulihan Jerry sendiri, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangun. Namun, dia juga menyerap banyak kabut beracun alkimia di ruang alkimia Long Roar. Jika Jerry menyimpannya, dia seharusnya bisa mempersingkat waktu pemulihan. Adapun si Goblin Owen, meskipun telah menghidupkan kembali harapannya untuk hidup, jika putri manusianya tidak dapat ditemukan, saya khawatir hanya akan ada satu goblin lagi daripada pemurni senjata tingkat dewa. Lu Yun merasa pusing saat memikirkan hal ini, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wang Wu telah bersama Lu Yun selama beberapa waktu, meskipun wajah Lu Yun tanpa ekspresi. Tapi Wang Wu tahu di dalam hatinya bahwa dia pasti mengkhawatirkan kedua orang ini. Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Setelah saya kembali, saya akan membimbing Tuan Owen dengan baik untuk Anda dan melakukan yang terbaik untuk menjaga Jerry agar dia bisa bangun secepatnya. Mendengar ini, Lu Yun tersenyum tipis, senang sekali kamu memiliki hati ini. Suasana menjadi hening sejenak. Lu Yun tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia bertanya pada Wang Wu entah dari mana, tahukah kamu apa itu badai? Badai berkobar, di mana kamu mendengar istilah ini? Wang Wu bertanya dengan heran. Jadi, kamu tahu, Lu Yun memandang Wang Wu dengan heran. Dia hanya bertanya dengan santai tanpa berpikir bahwa Wang Wu akan mengetahuinya. Saya hanya tahu sedikit, tidak banyak, Tuan. Wang Wu menggigit bibirnya dan tampak ragu-ragu, Tuan, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kami dapatkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki ekspektasi yang tinggi. Lu Yun mengerutkan kening, benda. Apakah badai flare itu sebuah benda? Ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira badai itu adalah semacam alam rahasia atau harta karun. Tidak, badai suar adalah fenomena di mata badai. Dikatakan bahwa begitu badai muncul, banyak harta karun akan muncul di mata badai. Wang Wu menjelaskan, demikian pula, peluang dan bahaya hidup berdampingan, dan suar ini akan membuat Eye of the Storm yang sudah tidak stabil menjadi sangat ganas, dan jika Anda tidak berhati-hati, tidak ada yang tersisa. Jadi Pak, saya ingin menasihati Anda untuk tidak terlalu berharap pada badai yang bergejolak. Ada banyak cara untuk menghasilkan banyak uang. Tidak perlu mengambil risiko ini. Dan Anda mungkin tidak tahu bahwa Anda tanpa sadar telah memprovokasi 3 dari 4 ras super hari ini. Jika Anda muncul dalam badai, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Dalam pandangan Wang Wu, Lu Yun hanyalah seorang pemburu hadiah yang menjalani hidupnya dengan menjilat darah, itulah mengapa dia membujuknya seperti ini. Aku mengetahuinya dengan baik, jangan khawatir. Lu Yun mengangguk dan berkata. Tapi yang membuat Lu Yun sedikit bingung adalah dia mengetahui 4 ras super kelas 1, tapi dia jelas hanya menyinggung suku naga dan suku Marten penelan langit. Siapakah ras kelas super ketiga ini? Wang Wu, seorang gangster berjalan, pandai mengamati tindakan orang. Dia melihat sekilas keraguan di hati Lu Yun dan menjelaskan, kamu mungkin penasaran, kamu hanya berhubungan dengan klan manusia naga dan langit menelan klan Diao, kenapa menurutmu begitu? Menyinggung 3 kekuatan super. Lu Yun tidak menyembunyikan apapun, tapi mengangguk dan memberi isyarat kepada Wang Wu untuk melanjutkan. Tuan, Anda mungkin tidak tahu bahwa kekuatan super kelas 1 yang pertama kali Anda sakiti bukanlah suku naga atau klan Diao langit yang menelan,
tetapi ras kelas super lainnya, klan Dapeng bersayap emas. Sejak Anda menghancurkan ruang alkimia Falcon, hubungan antara Anda dan Raja Wali bersayap emas telah terjalin. Petik 2. Lu Yun tiba-tiba menyadari, ternyata klan Demon Eagle bergantung pada klan Dapeng bersayap emas. Itu benar, tapi yang aku tidak mengerti adalah setelah penghancuran ruang alkimia Falcon, bukan hanya Dapeng bersayap emas yang tidak mengambil tindakan apapun terhadapmu, tetapi bahkan klan Elang Iblis pun bertindak seolah-olah itu tidak pernah terjadi, dan tidak memburumu. Wang Wu berkata dengan bingung. Alasannya adalah karena Lu Yun mungkin punya lebih banyak pendapat. Namun ini jelas bukan kabar baik baginya. Klan Elang Iblis dan klan Dapok bersayap emas tidak mengganggunya, bukan karena ruang alkimia Falcon dapat diberikan kepada mereka, tetapi karena menduduki dunia atas lebih menarik daripada mengejar pembunuh yang menghancurkan ruang alkimia Falcon itu saja. Jika klan Dapeng bersayap emas juga bergabung dengan tim yang menyerang dunia atas, itu akan menjadi pukulan telak bagi dunia atas. Dikombinasikan dengan kreasi alkimia tingkat angka yang diciptakan oleh klan Demon Eagle, Lu Yun tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Hal ini memberi Lu Yun rasa urgensi untuk kembali ke dunia atas secepat mungkin. Tuanku, tuanku, suara Wang Wu perlahan-lahan menguat di telinganya sampai dia menarik kembali Lu Yun yang terganggu. Ah, ada apa? Aku takut setengah mati. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, kamu tidak akan menjawab. Wang Wu berkata sambil menghela nafas lega, seolah-olah sebuah batu besar di hatinya telah jatuh ke tanah. Aku baik-baik saja, aku hanya memikirkan hal lain. Lu Yun berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan emosinya. Anda harus mendengarkan saran saya. Tuan, badai yang bergejolak bukanlah sesuatu yang dapat Anda sentuh. Wang Wu berkata dengan nada hampir memohon. Aku tahu, jangan khawatir. Aku tidak berencana pergi ke Storm Flare Lao Shishi, aku baru saja mendengar kata seperti itu saat aku dalam perjalanan. Lu Yun tidak berbohong. Dibandingkan dengan badai yang berbahaya ini, dia ingin segera kembali ke alam atas. Oke, ini sudah larut, sampai jumpa. Kata-kata itu keluar dari bibirnya, tetapi Lu Yun menelannya kembali dan langsung mengubahnya menjadi tindakan. Dengan teknik memutar jari, Wang Wu, yang kehilangan kata-kata, dikembalikan ke ruang gunung api sekaligus. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan ikan yin yang dan api aneh untuk menyamar sebagai seekor naga. Berpura-pura tenang dan tenang, dia duduk di atas salju dan tampak seperti sedang mengistirahatkan pikirannya dengan mata tertutup.